Bapak dan Ibu calon guru penggerak, kita masuk kepada keterampilan bertanya untuk mendukung komunikasi yang memberdayakan dan juga proses coaching. Voltaire, seorang filsuf asal Prancis, pernah mengatakan sesuatu. Nilailah seorang berdasarkan pertanyaannya, bukan dari jawabannya. Jika pertanyaan dapat membuat seseorang bernilai sebagai seorang komunikator, maka memang kita perlu memiliki keterampilan untuk membuat pertanyaan yang efektif. Pertanyaan yang efektif akan membantu lawan bicara kita untuk menstimulasi pemikiran mereka, memberikan perspektif yang lebih luas, menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam, memberdayakan potensi mereka, dan memberikan motivasi diri untuk sebuah pengambilan keputusan. Dalam proses coaching secara khusus, ada 6 jenis pertanyaan yang akan membantu seorang coach dalam menggali potensi coaching. Jenis pertanyaan pertama yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka akan membantu lawan bicara atau coach kita untuk mengeksplorasi pikiran dan jawaban secara lebih luas. Pertanyaan terbuka biasa ditandai dengan apa, bagaimana, jelaskan lebih lanjut. Beberapa contoh. Bagaimana kamu mendeskripsikan kondisi kamu saat ini? Apa yang menjadi tujuanmu dari pertemuan kita hari ini? Coba ceritakan hambatan yang kamu hadapi. Mengapa kamu berpikir sedemikian? Jenis pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang berfokus pada tujuan. Pertanyaan yang seperti ini bertujuan untuk mengarahkan coachee pada hasil akhir dari diskusi, tidak berkutat pada akar masalahnya saja. Dengan pertanyaan seperti ini, coachee akan mencapai solusi. Beberapa contohnya, apa hasil akhir yang kamu harapkan? Coba sebutkan hal-hal yang dapat membantu kamu mencapai target akhir tahun. Dari semua pilihan yang sudah kita diskusikan, mana yang ingin kamu pilih? Mengapa? Apa makna sebuah kesuksesan bagi kamu? Bisa ceritakan proses yang sudah kamu buat sampai saat ini? Jenis yang ketiga adalah pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif mengulang kembali sebagian dari bahan diskusi, baik itu pikiran atau perasaan coachee. Jika kita mengajukan pertanyaan seperti ini, lawan bicara atau coachee akan merasa bahwa mereka didengarkan. Coachee sendiri akan terbantu untuk memikirkan apa yang sudah mereka utarakan atau hasil dari pemikiran mereka sendiri. Contoh pertanyaan reflektif adalah, dari proses kerjasama dengan teman-teman, apakah ada hal-hal yang merupakan keberhasilan bersama? Ceritakan lebih lagi kekhawatiran yang kamu rasakan. Dari hasil evaluasi yang sudah kamu buat, coba jelaskan apa hal-hal yang perlu kamu tingkatkan dalam performamu. Bagaimana hasil analisa kekuatan dan kelemahan rancangan program yang sudah kamu buat? Pertanyaan eksplorasi adalah jenis pertanyaan yang keempat. Pertanyaan ini untuk menggali hal-hal lain yang belum sempat diungkapkan oleh coachee. Mereka perlu digali lebih lanjut agar potensi atau ide yang masih terpendam dalam diri mereka dapat dikeluarkan. Respon mereka akan bermanfaat untuk diri mereka sendiri, karena berguna untuk membantu mereka memecahkan masalah. Contohnya, dari semua pilihan yang ada,
apa yang berbeda dari sebelumnya? Menurutmu, dari manakah kita harus memulai? Seberapa yakin kamu mau meneruskan usaha yang sudah dikerjakan oleh kakakmu? Masih adakah yang belum kamu ungkapkan? Bagaimana kamu dapat memiliki persepsi yang sedemikian? Coba jelaskan lebih lanjut. Apa yang akan terjadi jika pilihan A yang kamu ambil? Jenis selanjutnya merupakan pertanyaan yang mengukur pemahaman. Pertanyaan ini bertujuan agar lawan bicara kita atau coachee memahami realitas atau situasi yang dihadapi. Begitu pula segala aspek terkait pada situasi yang dihadapi. Tantangan, kesulitan, kekuatan atau aspek lain yang digali dari respon mereka sendiri akan membantu coachee kita dalam pengambilan keputusan. Contoh dari pertanyaan yang mengukur pemahaman coachee, apa yang sudah kamu pahami sejauh ini mengenai hal tersebut? Dari hal yang dipaparkan sebelumnya, apakah yang akan menjadi tantangan kamu sekarang? Jelaskan lebih lagi hal-hal yang diperlukan agar rencanamu berjalan efektif. Persepsimu terhadap suasana lingkungan kerjamu saat ini seperti apa? Jenis pertanyaan terakhir adalah pertanyaan aksi. Jenis pertanyaan yang mendorong coachee untuk menentukan langkah maju yang sudah dinyatakan dalam sebuah tindakan atau rencana nyata yang relevan. Beberapa contoh pertanyaan aksi, apa yang sepantasnya kamu perbuat saat ini? Siapa yang akan kamu ajak untuk terlibat dalam proyek ini? Kriteria keberhasilanmu saat ini apa? Bisakah kamu saat ini membuat perencanaan berdasarkan tujuan SMART? Komitmen untuk melakukan tindakan ini bagaimana? Apa dukungan yang kamu perlukan untuk mencapai keberhasilan? Berefleksi dari kutipan Brian Tracy bahwa komunikasi adalah sebuah keterampilan yang dapat dipelajari. Begitu pula keterampilan kita bertanya dengan efektif. Jika kita mau mengusahakan, belajar, dan berlatih, maka akan berdampak pada kualitas keterampilan komunikasi kita. Mari kita terus mengajukan pertanyaan yang efektif pada para murid dan juga rekan pendidik kita.